Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Kali ini saya akan memberikan sebuah konten yang berhubungan dengan kehidupan Pak Jokowi setelah beliau tidak menjabat sebagai Presiden Indonesia lagi. Rumah beliau sekarang jadi area wisata baru. Sampai-sampai Pak Jokowi membuat aturan pertemuan dengan warganya. Kita lihat videonya yuk. Caranya gimana kalau kesini ingin ketemu Pak Jokowi? Yang dilakukan apa sih warga? Kalau ketemu Pak Jokowi silakan datang aja. Masyarakat, rakyat yang mau ketemu Bapak persilahkan. Memang dari Bapak dipersilahkan untuk datang. Bagi yang mau berfoto, mau bersalaman, monggo kita persilahkan datang ke tempat Bapak. Dari Bapak mau persilahkan. Ada aturan atau? Bebas, jam berapapun. Pas Bapak memang pas lagi longgar, beliaunya ada, biasanya beliau keluar. Kalau biasanya jam berapa? Biasanya Masyarakat pada kesini. berapa udah lama? Kalau rame dari pagi sudah rame, cuman biasanya Bapak ya jam 9 lah, jam 9, setengah 10 baru mulai diterima. Terus kalau malam ya mungkin jam 8, jam setengah 9 mungkin. Tapi kalau bisa sih jangan jam segitu kan gitu kan. Ya kan kalau Tapi bisa jam 10 masih ada. Pernah juga, Pernah gitu ada kan. juga yang datang. tapi kalau bisa sih jangan yang gitu kan. Ya sebelum Isya lah. Tetap ada adab lah. Kalau Ada adabnya ada lah, bertamu ada tuh ada adabnya lah. Kalau untuk kendaraan parkir di mana? Untuk Parkir bisa digunakan lapangan yang di sisi kanan maupun yang sana kiri. Tapi kalau bis nggak bisa ya. Kalau bis bisa harus depan. pinggir jalan. Pinggir jalan. Jalan besar. Kemarin kita ada nerima 2 bus. Ya. 6 6 bus Dari dari Cilacap. Cilacap sama eh, dari Jawa Timur ya. ya, Jawa Timur. Karena sekarang hampir semua yang acaranya di Jogja atau acara di Solo atau kadang-kadang ziarah ke Jawa Timur mampir ke sini. ada Kena parkir nggak? Kena uang parkir nggak? Gitu. Enggak bercanda. Gratis. Gratis. Penting rapi gitu. Gratis. Kalau Dan di sini diatur yang aja nggak boleh, parkirnya. yang nggak boleh apa? Dan Aturannya? kalau ke sini aturannya yang harus diperhatikan. Yang Iya. nggak boleh. Yang nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Cara berpakaian mungkin Dan? Ya, dan program karena tadi ada yang datang pakai celana pendek gitu. Akhirnya ya Kalau Bebas datang rapi. ke rumah orang kan ya minimal adab bertamunya kan harus ya, ada. kalau bisa jangan pakai sendal jepit kan gitu. Ya antara boleh nggak boleh, tapi yang mau bawa silahkan. Kalau masuknya ke kediaman itu memang harus bawa tas dan lain sebagainya itu. Ya ini kan prosedur ya. Ini prosedurnya tanya beliau. Nah, itu apa aja kan? Ya kalau masuk yang pasti kita hanya bawa handphone saja. Untuk tas ditaruh di luar gitu kan. Terus jangan pakai jaket. Kalau bawa jaket ya dibuka dulu. Terus untuk foto ya maksimal 7 orang. Kalau bisa sih di bawah 5 karena nanti biar itu sama. Satu lagi kalau habis foto kalau ada rame-rame jangan sendiri-sendiri, jangan selfie. Terus selfie masing-masing. Akhirnya kan kalau 7 kali berapa menit yang itu detik, kasihan yang antri panjang. Sama satu lagi itu HP-nya jangan ditembak. Terus itu, terus itu kalau sini Bisa berfoto dengan beliau ya. Tanpa dibatasi. Kalau saya lihat sih nggak ada yang dibatasi, semuanya Bisa. Tiap hari dan rata-rata berapa tamu tiap Dan? hari. Tiap hari. Rata-rata berapa ratus tamu? Wah, berapa orang? Oh, mungkin 200 lebih ya. Lebih. 200 lebih. Terjauh dari Sekarang mana? kita lihat aja kalau sekali foto itu hitungannya 50 sampai 60, ada berapa sorti itu kan? Kali 7 aja kan, 50 kali 7 ada berapa? Udah 350 gitu. Kurang lebih Ya. kurang lebih.
Kedatangan warga ke rumah beliau, tidak sedikit yang ingin berfoto dan bersalaman, dan sepertinya baru ada seorang mantan presiden yang rumahnya dibukakan untuk warga yang pengin bertemu dengan beliau, dan banyak sekali yang setelah berfoto dengan Pak Jokowi, mereka mendoakan Pak Jokowi agar selalu sehat. Bahkan ada yang sempat sampai menangis. Ada juga yang dari Kalimantan sengaja datang ke rumah beliau hanya ingin bertemu dan berfoto dengan beliau. Kita lihat videonya yuk. Dari Kalimantan. Dari mana? Ini berapa orang Bang? 6 orang. 6 orang. Naik apa Mas dari Kalimantan Mas? Naik pesawat. Naik pesawat. Ini sengaja dari Kalimantan ke sini untuk bertemu Bapak atau? Ya ingin bertemu sama Bapak. Oh, emang sengaja jauh-jauh, tujuan utamanya emang ketemu. Iya. Bertemu sama Bapak. Oh, untuk mungkin doa dan harapan untuk Pak Jokowi ini mungkin setelah jadi purna tugasnya Pak Mas. Ya semoga sehat terus ya. Kita tambah banyak rezekinya. Namanya Mas siapa? Mas Yoga. Masih Mas. Siap. Ini ada yang baru dari Amerika ini. Nah ini bapak ini dari Amerika nih ya Pak. Dari Amerika. Iya. Wow, luar biasa. Ini yang membuat 98% pilih Pak Jokowi ya, saya pendirinya di sana. Siap. Oke, makasih Dan. Apa yang mendorong Bapak? Saya cuma mau berterima kasih. Saya tidak pernah mau ketemu sejak jadi presiden, tapi sekarang saya mau berterima kasih karena dia memberikan kebanggaan buat Indonesia. Kalau kita cekin di luar negeri, orang pada bilang, "You from Indonesia, Jokowi? Wow, you have a great president." Dan belum pernah Indonesia surplus perdagangan. Saya sebagai manusia biasa aja tahu, sejak ada presiden tidak pernah surplus perdagangan. Hanya Presiden Jokowi, iya kan? Dan tidak ada yang pernah bisa membebaskan Freeport, hanya Presiden Jokowi. Itu taruhannya luar biasa. Semua jasa bilang luar biasa. Saya mau tanya kesempatan saya. Ini kebetulan nih, bukan di setting loh. Amerikanya di mana Pak? Saya California. California Di Los Angeles. Los Angeles. Nama pakarnya? Ya. Nama saya Hani. Saya selesai dari Universitas Hasanuddin. Jadi udah 20 tahun di Amerika. Udah 20 tahun di Amerika. Kita dukung Jokowi bukan karena kita melihat ketulusannya, kita lihat sesuatu yang baik dan bukan buat siapa-siapa. Indonesia jadi bangga di luar ya. Jadi sejak jadi presiden G20 luar biasa. Tahu dari mana Pak bisa ke sini? Saya menghadiri pernikahan ponakan saya di Jogja dan saya pikir saya punya kesempatan, saya harus bela-belain ke Solo untuk berterima kasih. Jangan makan Pak. Hasilnya saya pegang dulu. Siap. Terima kasih Mr. Hani. Nah, kalau ngelihat video itu, banyak sekali warga yang memang masih mencintai Pak Jokowi bahkan hingga setelah beliau sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, bahkan ada yang sengaja pulang dari Amerika dan meluangkan waktunya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Lalu bagaimana dengan video-video ini? Ada apa dengan mereka ya? Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga, rukun kampung dia. Ya, betul-betul ini sebuah manusia toksik yang bodoh bin tengil, ya, yang betul-betul menghina Undang-Undang Dasar 1945. Dia lupa UUD itu adalah dasarnya undang-undang. Tapi oleh si Joko Pret ini, ya, itu betul-betul menghina kita semua. Dia penampilannya seperti rakyat biasa, pelunga-pelungu, keluar-keluar, tapi dalam hatinya dia itu mengabdi kepada kepentingan korporasi. Jangan hitung-hitungan lagi kita bebani, ini mahasiswa nih yang mesti bergerak. Tidak, kita semua. Kalau semuanya masih punya akal sehat, masih punya kompas moral yang benar, kita semua yang harus bergerak masing-masing. Saya kalau Pak Prabowo misalnya nonton ini misalnya nih, udahlah segera cut saja hubungan dengan Jokowi. Itu satu-satunya jalan untuk bisa menjadi pemimpin yang sebenarnya. Ganti orang-orang Jokowi
di lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk KPK misalnya. Apakah bisa dilakukan untuk itu? Kepolisian, kejaksaan, KPK itu memang harus bersih. Nah, yang sekarang terjadi juga ada istilah dalam teori politik itu kan deep state. Jadi dalam sebuah negara pemerintahan ternyata orang-orangnya ini menjadi musuh dalam selimut. Jadi ada orang-orang yang hendak mensabotase pemerintahannya Pak Prabowo karena kesetiaan mereka ternyata bukan pada Pak Prabowo, tapi pada si mantan. Mereka adalah orang-orang yang masih bergerak untuk kepentingan si mantan. Kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak Bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandera, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Supaya si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan dulu siap, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai hancur-hancuran. Ini yang mau apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Saya sendiri kadang bingung. Tuduhan-tuduhan yang diarahkan ke Pak Jokowi dan keluarganya seakan gak ada habisnya setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden, dan yang bikin saya berkali-kali berpikir juga, kenapa Mas Gibran alias Mas Wapres kok seakan cuek ya? Padahal kan bisa saja Mas Gibran menggunakan kekuasaannya untuk membungkam mulut para penebar kebencian itu. Tapi memang itulah antiknya keluarga Pak Jokowi. Pak Jokowi dan Mas Gibran selalu saja menjadi tujuan dan sasaran isu-isu. Sedangkan Mas Kaesang malah seakan-akan mendukung apapun yang dibilang oleh para pembenci Pak Jokowi dan keluarganya. Ketika Mas Kaesang mendengar isu baru mengenai keluarganya, dia langsung bikin kaos atau apalah yang berhubungan dengan isu yang sedang beredar itu. Contoh ketika Mas Gibran dicap sebagai pemilik akun Fufu Fafa, Mas Kaesang langsung bikin kaos bertuliskan adik Fufu Fafa. Ketika Pak Jokowi dikatakan sebagai Mulyono, dia langsung bikin kaos bertuliskan Putra Mulyono, dan semuanya memang bikin ramai dan makin heboh. Hahaha. Dan yang mungkin gak pernah terfikirkan oleh benak siapapun adalah rumah mantan presiden kok jadi destinasi wisata ya. Kayaknya baru ada deh di dunia ini, rumah pribadi sebagai destinasi wisata, bahkan jika yang berkunjung adalah anak-anak yang masih bersekolah, pasti pulangnya dibawain oleh-oleh buku tulis oleh Pak Jokowi, ya memang harganya gak seberapa, tapi jika buku itu digunakan untuk menulis pelajaran-pelajaran di sekolah pastinya manfaatnya akan terasa nanti. Hampir setiap hari rumah beliau dikunjungi ratusan orang dari berbagai wilayah, dari berbagai kabupaten dan dari berbagai kota. Bahkan ada yang pernah nambus dalam waktu yang sama. Ini membuktikan bahwa apapun isu yang diarahkan ke Pak Jokowi dan keluarga, masih terlalu banyak masyarakat yang mencintai beliau yang bahkan rela antri untuk berfoto dan bersalaman dengannya. Oke, mungkin memang Pak Jokowi pernah melakukan kesalahan. Dan tidak dipungkiri juga kalau Pak Jokowi sudah melakukan banyak sekali program yang pastinya orang-orang yang membenci beliau dan keluarganya juga ikut merasakannya. Contoh kecil ya jutaan kilometer jalan tol. Pastinya orang-orang yang membenci dan mengumbar kata-kata kasar mengenai Pak Jokowi bukan pernah lagi, bahkan sering lewat tol yang dibangun pada pemerintahan Pak Jokowi itu. Lalu bagaimana menyikapi orang-orang yang mengumbar kalimat-kalimat kasar kepada Pak Jokowi dan keluarganya? Tenang saja Pak,
Bapak tidak usah ikut-ikutan membalas serangan mereka, masih banyak netizen yang gak usah dibayar oleh Bapak, siap untuk membela Bapak, dan sangat yakin, kekuatan netizen bisa merubah tatanan dunia Pak. Mungkin akan ada banyak juga yang menganggap saya adalah buzzer Pak Jokowi dan keluarganya, bodoh amat dengan itu semua, yang jelas saya juga gak dapat bayaran sedikit pun dari Pak Jokowi dan keluarganya. Saya sendiri kadang bingung, tuduhan-tuduhan yang diarahkan ke Pak Jokowi dan keluarganya seakan gak ada habisnya setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden, dan yang bikin saya berkali-kali berpikir juga, kenapa Mas Gibran alias Mas Wapres kok seakan cuek ya? Padahal kan bisa saja Mas Gibran menggunakan kekuasaannya untuk membungkam mulut para penebar kebencian itu. Tapi memang itulah antiknya keluarga Pak Jokowi. Pak Jokowi dan Mas Gibran selalu saja menjadi tujuan dan sasaran isu-isu. Sedangkan Mas Kaisang malah seakan-akan mendukung apapun yang dibilang oleh para pembenci Pak Jokowi dan keluarganya. Ketika Mas Kaisang mendengar isu baru mengenai keluarganya, dia langsung bikin kaos atau apalah yang berhubungan dengan isu yang sedang beredar itu. Contoh ketika Mas Gibran dicap sebagai pemilik akun Fufu Fafa, Mas Kaisang langsung bikin kaos bertuliskan adik Fufu Fafa. Ketika Pak Jokowi dikatakan sebagai Mulyono, dia langsung bikin kaos bertuliskan Putra Mulyono, dan semuanya memang bikin ramai dan makin heboh. Hahaha. Dan yang mungkin gak pernah terfikirkan oleh benak siapapun adalah rumah mantan presiden kok jadi destinasi wisata ya. Kayaknya baru ada deh di dunia ini, rumah pribadi sebagai destinasi wisata, bahkan jika yang berkunjung adalah anak-anak yang masih bersekolah, pasti pulangnya dibawain oleh-oleh buku tulis oleh Pak Jokowi, ya memang harganya gak seberapa, tapi jika buku itu digunakan untuk menulis pelajaran-pelajaran di sekolah pastinya manfaatnya akan terasa nanti. Hampir setiap hari rumah beliau dikunjungi ratusan orang dari berbagai wilayah, dari berbagai kabupaten dan dari berbagai kota. Bahkan ada yang pernah nambus dalam waktu yang sama. Ini membuktikan bahwa apapun isu yang diarahkan ke Pak Jokowi dan keluarga, masih terlalu banyak masyarakat yang mencintai beliau yang bahkan rela antri untuk berfoto dan bersalaman dengannya. Oke, mungkin memang Pak Jokowi pernah melakukan kesalahan. Dan tidak dipungkiri juga kalau Pak Jokowi sudah melakukan banyak sekali program yang pastinya orang-orang yang membenci beliau dan keluarganya juga ikut merasakannya. Contoh kecil ya jutaan kilometer jalan tol. Pastinya orang-orang yang membenci dan mengumbar kata-kata kasar mengenai Pak Jokowi bukan pernah lagi, bahkan sering lewat tol yang dibangun pada pemerintahan Pak Jokowi itu. Lalu bagaimana menyikapi orang-orang yang mengumbar kalimat-kalimat kasar kepada Pak Jokowi dan keluarganya? Tenang saja Pak, Bapak tidak usah ikut-ikutan membalas serangan mereka, masih banyak netizen yang gak usah dibayar oleh Bapak, siap untuk membela Bapak, dan sangat yakin, kekuatan netizen bisa merubah tatanan dunia Pak. Mungkin akan ada banyak juga yang menganggap saya adalah buzzer Pak Jokowi dan keluarganya, bodoh amat dengan itu semua, yang jelas saya juga gak dapat bayaran sedikit pun dari Pak Jokowi dan keluarganya. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.